bisa kita lihat secara publik ya harus jujur bahwa debat dipegang oleh Anies dan Ganjar. Dan harus diakui Pak Prabowo tidak bisa menahan diri untuk tidak terbawa emosi. Baik. Nah, sayangnya, meskipun tadi malam itu cukup memberikan diferensiasi perbandingan, tetapi saya belum melihat kedalaman pembahasan menyangkut tema. Dan kita melihat pertanyaan yang dilontarkan langsung oleh kandidat itu jauh lebih menggelitik, jauh lebih membumi. Oleh karena itu maka penting dipertimbangkan bagaimana kalau kandidat itu berhadapan dengan panelis yang benar-benar mumpuni. Ya, di titik tertentu ya, pertanyaan dan substansi kan tidak cenderung dijawab oleh Pak Prabowo. Ada kalimat-kalimat yang berulang yang kalau di dalam debat presiden yang saya sering amati, kalimat yang berulang-ulang itu untuk menutupi suatu kondisi agar bisa menjawab situasi tetapi tidak ke arah substansi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Tidak dapat dipungkiri, perhelatan Pilpres kali ini sungguh sangat berbeda dari sebelum-belumnya. Kenapa? Karena kita disuguhkan 3 pasangan capres yang berbeda karakternya. Maka disinilah letak kenapa KPU tidak memberikan podium debat seperti sebelum-sebelumnya. Yang jelas KPU sepertinya paham akan karakter-karakter setiap capres, di mana ada yang suka gebrak meja. Debat perdana saja sudah kelihatan wajah-wajah asli dari ketiga capres. Ada yang bicara penuh data, ada pula yang mengunggulkan emosionalnya. Lalu siapa yang menang dalam debat presiden kemarin tanggal 12 Desember 2023? Prabowo kah? Anies atau Ganjar kah? Inilah pertanyaan yang paling hot hari ini. Disusul pertanyaan penting lainnya, seberapa banyak pemilih yang mengubah pilihannya setelah menonton debat kemarin. Sebelum menjawab 2 pertanyaan penting, kita simak beberapa media asing yang mulai memberitakan terkait adu gagasan yang diusung ketiga capres kemarin. Media yang berbasis di London, Reuters, dalam artikel berjudul Indonesian Presidential Hopefuls Face Off in Heated Debate on Law, Human Rights, menuliskan bagaimana Anies dan Ganjar memainkan isu keputusan MK soal batas usia capres-cawapres untuk menyerang Prabowo. Sementara itu dari Singapura, debat ini juga dikabarkan oleh 2 media ternama negara, itu Channel News Asia atau CNA dan Straits Times. CNA menyoroti bagaimana debat itu terjadi dengan calon yang saling mencoba membantah lawannya, bagaimana masing-masing kandidat berupaya untuk menyerang rivalnya. Tetapi untuk menjawab berapa efek debat, tentu bisa kita baca dari debat-debat Pilpres sebelumnya. Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA sendiri beberapa kali juga melakukan survei mengenai efek dari debat presiden. Hasilnya sudah dimuat di beberapa media di tahun 2019. Misalnya Kompas mengutip survei LSI Denny JA yang mengatakan hanya 2,9% saja dari responden yang mengubah pilihannya setelah menonton debat. Ini profil data hasil debat presiden yang lebih detail. Mereka yang menonton debat itu kita bisa bagi dalam 2 kelompok. Pertama, mereka yang sudah memilih siapa capres yang akan mereka coblos. Kedua, mereka yang masih ragu-ragu atas capres pilihannya. Mereka disebut the swing voters. Penonton debat yang sudah memilih capres umumnya mengatakan 70% sampai 90%. Capres yang sudah mereka pilih itulah yang menang debat. Clear. Jelas itu, bukan capres lain. Sebanyak hanya 10-30% mengatakan yang menang debat adalah pihak lawan, bukan capres pilihannya. Tapi mereka pun tetap mengatakan tak mengubah pilihan. Pemilih yang sudah punya pilihan, mereka tidak mengubah pilihan capres yang didukungnya hanya karena menonton debat. Namun bagi swing voters, memang benar mereka mengubah pilihan setelah menonton debat. Tapi jumlah yang mengubah pilihannya hanya 2,9% saja. Tidak dapat dipungkiri, perhelatan Pilpres kali ini sungguh sangat berbeda dari sebelum-belumnya. Kenapa? Karena kita disuguhkan 3 pasangan capres yang berbeda karakternya.
Maka disinilah letak kenapa KPU tidak memberikan podium debat seperti sebelum-sebelumnya. Yang jelas KPU sepertinya paham akan karakter-karakter setiap capres, di mana ada yang suka gebrak meja. Debat perdana saja sudah kelihatan wajah-wajah asli dari ketika capres. Ada yang bicara penuh data, ada pula yang mengunggulkan emosionalnya. Lalu siapa yang menang dalam debat presiden kemarin tanggal 12 Desember 2023? Prabowo kah? Anies atau Ganjar kah? Inilah pertanyaan yang paling hot hari ini. Disusul pertanyaan penting lainnya, seberapa banyak pemilih yang mengubah pilihannya setelah menonton debat kemarin. Sebelum menjawab dua pertanyaan penting, kita simak beberapa media asing yang mulai memberitakan terkait adu gagasan yang diusung ketiga capres kemarin. Media yang berbasis di London, Reuters, dalam artikel berjudul Indonesian Presidential Hopefuls Face Off in Heated Debate on Law, Human Rights, menuliskan bagaimana Anies dan Ganjar memainkan isu keputusan MK soal batas usia capres-cawapres untuk menyerang Prabowo. Sementara itu dari Singapura, debat ini juga dikabarkan oleh dua media ternama negara, itu Channel News Asia atau CNA dan Straits Times. CNA menyoroti bagaimana debat itu terjadi dengan calon yang saling mencoba membantah lawannya, bagaimana masing-masing kandidat berupaya untuk menyerang rivalnya. Tetapi untuk menjawab berapa efek debat, tentu bisa kita baca dari debat-debat Pilpres sebelumnya. Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA sendiri beberapa kali juga melakukan survei mengenai efek dari debat presiden. Hasilnya sudah dimuat di beberapa media di tahun 2019. Misalnya Kompas mengutip survei LSI Denny JA yang mengatakan hanya 2,9% saja dari responden yang mengubah pilihannya setelah menonton debat. Ini profil data hasil debat presiden yang lebih detail. Mereka yang menonton debat itu kita bisa bagi dalam dua kelompok. Pertama, mereka yang sudah memilih siapa capres yang akan mereka coblos. Kedua, mereka yang masih ragu-ragu atas capres pilihannya. Mereka disebut the swing voters. Penonton debat yang sudah memilih capres umumnya mengatakan 70% sampai 90%. Capres yang sudah mereka pilih itulah yang menang debat. Clear. Jelas itu, bukan capres lain. Sebanyak hanya 10-30% mengatakan yang menang debat adalah pihak lawan, bukan capres pilihannya. Tapi mereka pun tetap mengatakan tak mengubah pilihan. Pemilih yang sudah punya pilihan, mereka tidak mengubah pilihan capres yang didukungnya hanya karena menonton debat. Namun bagi swing voters, memang benar mereka mengubah pilihan setelah menonton debat. Tapi jumlah yang mengubah pilihannya hanya 2,9% saja. Tidak dapat dipungkiri, perhelatan Pilpres kali ini sungguh Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.